Hai guys, jumpa lagi di channel Citra Web Solusi Teknologi. Kali ini kita akan membahas mengenai produk baru dari Ruiji. Dan untuk pembahasan di video ini, nanti kita akan membahas mengenai konfigurasi dasar dari produk ini. Nah, seperti apa kelanjutan videonya? Simak terus di channel Citra Web Solusi Teknologi. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah, seperti biasa kalau kita membeli produk baru, yaitu perangkat jaringan misalnya router atau switch atau mungkin access point, ya mungkin kita berpikir atau bertanya-tanya bagaimana cara konfigurasinya. Nah, seperti halnya kalau kita membeli produk baru, contohnya di sini adalah access point dari Ruiji. Mungkin kita akan bertanya-tanya bagaimana sih cara konfigurasinya, ya, bagaimana cara meremote-nya atau mengaksesnya, dan bagaimana cara mengoperasionalkan. Dan di situ kita mungkin akan melihat atau searching di internet, cari-cari referensi atau manual guide-nya ya. Nah, di sini nanti kita akan coba mempermudah ya untuk teman-teman supaya bagaimana sih cara konfigurasi access point dari Ruiji ini ya secara simple ya. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba untuk konfigurasi access point dari Ruiji, yaitu dari seri Ruiji Reye RG EW1200G, dan perangkatnya sudah ada di depan sini. Nah, kita akan coba konfigurasi dasar atau setting awalnya seperti apa ya. Nah, untuk konfigurasinya atau untuk remote-nya di sini nanti ada dua pilihan ya, ada dua opsi yang bisa kita gunakan. Ya, opsi pertama itu nanti kita bisa melakukan remote menggunakan kabel atau wire access ya. Kemudian cara yang kedua kita bisa menggunakan koneksi wireless. Ya, jadi nanti dengan kabel atau dengan wireless kita akan mencoba remote perangkat Ruiji ini, dan nanti secara otomatis akan ditampilkan sebuah tampilan ya e-web ya. Jadi nanti untuk konfigurasinya dari Ruiji ini kita menggunakan web browser ya, jadi web based ya. Nah, web browser yang kita gunakan di sini ya pastikan web browsernya support ya, terutama untuk Internet Explorer, yaitu mungkin kita gunakan yang paling baru versinya. Kemudian untuk Mozilla dan juga Chrome juga bisa digunakan. Ya, pastikan aja web browsernya sudah diupdate ke versi yang terbaru. Nah, oke guys, sekarang kita akan langsung saja coba untuk remote ya, untuk akses dari perangkat Ruiji Reye ini ya. Di sini kita akan coba cara yang pertama, yaitu menggunakan kabel, yaitu wire connection. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk kabelnya ya. Nah, kemudian untuk koneksi di perangkat access point-nya itu pastikan untuk kabel UTP itu terkoneksi di Ether selain Ether One ya. Di situ harusnya ada Ethernet warna kuning dan biru. Nah, untuk remote access itu kita akan colokkan di Ethernet yang berwarna biru ya. Oke, kalau sudah terkoneksi, nah di sini kita akan cek di laptop kita. Nah, ini secara otomatis by default nanti access point dari Ruiji ini dia akan memberikan alokasi IP address ya secara otomatis, yaitu sudah ada DHCP-nya seperti itu. Nah, di sini kita akan cek di interface laptop kita ya, di adapter laptop kita untuk memastikan ya kita sudah mendapatkan alokasi IP secara otomatis tersebut. Nah, di sini ya di adapter LAN kita cek di status. Nah, di sini laptop itu mendapatkan IP secara otomatis ya dari access point Ruiji ini. Nah, di sini IP-nya adalah 192.168.110.158 ya. Nah, untuk remote-nya seperti apa? Ya, remote-nya nanti kita bisa langsung akses menggunakan web browser. Ya, di sini saya gunakan Internet Explorer ya atau Microsoft Edge ya. Langsung kita ketikkan aja di address bar 192.168.110.1. Kemudian kita enter. Nah, secara otomatis akan ditampilkan tampilan e-web dari Ruiji ya, seperti ini tampilannya. Dan di sini kita ada informasi untuk
seri dari access point yang kita remote itu apa ya. Contohnya di sini ada EW 1200G Pro ya. Ya ini seri dari perangkat access point sekarang ini. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan koneksi wireless ya. Jadi kalau kita nggak punya kabel, nggak ada masalah ya, kita bisa gunakan koneksi wireless. Nah, untuk koneksi wireless di sini secara otomatis access point ini by default akan memancarkan SSID ya. Kalau kita lihat di laptop ya. Ya, kita aktifkan dulu untuk interface wirelessnya di sini. Kita enable dulu. Oke, kalau sudah kita akan scanning untuk SSID-nya. Nah, di sini akan ada SSID dengan nama yaitu @ruiji S5E33 ya, atau mungkin kalau seri lain mungkin berbeda ya untuk untuk SSID-nya. Yang jelas di sini Ruiji sudah memancarkan SSID dan bisa kita gunakan untuk koneksi. Nah, ini contohnya ya, tinggal kita connect ya. Oke. Kemudian secara otomatis akan diarahkan ke tampilan e-web dari Ruiji-nya. Itu untuk koneksi wireless. Jadi untuk remote access itu ada dua cara ya. Bisa kita gunakan kabel. Kalau misal tidak ada kabel, bisa kita gunakan melalui koneksi wireless. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil menampilkan halaman e-web dari Ruiji, nah selanjutnya kita akan coba konfigurasi dasar dari perangkat access point ini. Nah, di sini caranya adalah ya tinggal kita ikutin aja ya untuk petunjuknya di sini. Nah, di sini ada tombol configure ya, kita langsung aja klik configure. Nah, nanti di tampilan ini ya, tampilan awal ini akan dimunculkan sebuah pop up yang mana sistem itu akan melakukan pengecekan apakah dari perangkat access point-nya itu ada koneksi internetnya. Ya, jadi di sini kita butuh untuk koneksi ya, koneksi internet ya, kita colokkan di port 1-nya. Nah, karena di sini belum ada koneksi internet, maka akan ditampilkan tampilan seperti ini ya. Gitu. Nah, supaya bisa lanjut untuk konfigurasinya, maka di sini kita butuh koneksi internet ya. Di sini akan saya pasangkan kabel internetnya ya di Ether 1-nya. Nah, Ether 1 di sini ya warnanya itu warna kuning ya, guys. Ya, jadi jangan sampai salah colok ya. Harusnya di situ sudah ada indikatornya juga. Ya, jadi kuning itu WAN, kemudian untuk yang biru itu untuk LAN-nya gitu ya. Oke, setelah terkoneksi ke ini ya, tercolok atau terkoneksi kabel internet ya, kita akan lakukan recheck di sini ya. Ini ada tombol recheck. Kita coba klik. Nah, by default ya, kalau sudah tercolok kabel internet ya, itu nanti sistem akan otomatis mendapatkan alokasi IP ya. Jadi by default dia akan mengaktifkan DHCP-nya ya. Di sini dia akan mendapatkan alokasi dari DHCP dan IP-nya ini ya. Contohnya 192.168.77.179. Itu IP yang didapat dari modem ya, dari perangkat modem ISP-nya. Atau mungkin kalau kita misalnya ada service seperti PPOE, nah ini bisa kita gunakan juga. Ya, jadi terkadang itu kalau ISP itu ada service internetnya itu menggunakan VPN atau PPOE ini ya. Jadi kita bisa dial up langsung dari perangkat access point Ruiji ini. Atau mungkin kita setting static IP juga boleh, nggak ada masalah. Ya. Atau mungkin pakai defaultnya DHCP juga boleh saja, nggak ada masalah. Nah, selanjutnya di sini untuk by defaultnya ya, ini kita akan ada 2-3 mode ya untuk konfigurasi dasar di sini ya, atau istilahnya work mode-nya ya. Work mode di sini ada 3, yaitu ada wireless router, kemudian ada AP mode, dan juga ada wireless repeater. Nah, by default untuk saat ini ya, secara sistem itu akan otomatis dia akan setting sebagai router ya, wireless router. Nah, ini tinggal kita next gitu ya.
kita next. Nah, di sini ada tampilan ya, kita di sini akan setting untuk SSID dari WiFi ya, dari koneksi wireless untuk access point-nya. Itu ada dua SSID, yaitu SSID untuk 2,4 atau SSID 5 GB ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menyamakan aja namanya ya, baik itu yang 2,4 atau yang 5 GB, tinggal kita ini ya, geser ini panel di sini nih ya. Yang di sini ada parameter dual band single SSID. Jadi baik itu 2,4 atau 5 GB bisa menggunakan SSID yang sama. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita pengen bedakan ya, ini nggak usah diaktifkan ya. Kita langsung aja di sini tentukan untuk SSID-nya. Misalnya yang 2,4 ini kita isi Ruiji 2,4 gini aja ya. Kemudian yang 5 GB ini kita isi misalnya Ruiji Faster ya. Nah, di sini yang bawah juga ada password ya. Kalau misal kita butuh security, autentikasi untuk koneksi wirelessnya, ya berarti bisa kita kasih password di sini. Nah, kemudian di bawahnya ini ada manajemen password yang digunakan untuk misalnya kalau kita pengen remote lagi perangkat access point-nya ya, maka nanti kita harus memasukkan passwordnya. Nah, di sini untuk password login ya, itu bisa kita samakan dengan password WiFi atau kita bikin sendiri. Contoh kalau kita bikin sendiri, nah, kita ketikkan aja mau langsung di sini. Ya. Atau kalau pengen sama dengan password WiFi-nya ya tinggal kita klik SMS ini. Ya. Jadi ya terserah ya, optional kalau ini. Kalau untuk manajemen password mungkin lebih bagusnya kalau dibedakan saja ya dengan password WiFi ya. Jadi kita isi manual di sini. Oke. Kemudian di bawahnya ini ada country atau region atau time zone yang bisa kita tentukan. Ya, by default ini dia memilih country dari Cina ya, maka karena posisi kita ada di Indonesia ya kita pilih aja. Ya, kita cari Indonesia. Kemudian untuk time zone-nya kita pilih Asia Jakarta ya, atau GMT plus 7 ya. Nah, kalau sudah tinggal di override ya. Nanti by default sistem akan mengoverride ya konfigurasi default dari Ruiji ini dengan SSID yang sudah kita buat ini. Oke, kita tunggu ya proses applying configuration. Ini di atasnya ada keterangannya. Oke, kalau sudah finish, nah selanjutnya di sini by system akan ditampilkan dashboard dari Ruiji ya, dari eWeb Ruiji. Nah, di sini kita bisa monitoring ya untuk koneksi dari perangkat-perangkat klien ke API ini ya. Ini by default sudah aktif ya untuk koneksinya. Oke. Ya. Nih kita bisa cek untuk status dan juga ini ya. Nah, kalau kita pengen config secara lebih detail ya, kita ada menu-menunya di sini yang bisa kita setting ya. Gitu. Oke guys, ini tadi ya untuk konfigurasi dari Ruiji dengan work mode-nya yaitu router, yaitu wireless router atau router mode. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk setting Ruiji sebagai AP mode ya. Jadi kalau router mode itu nanti mungkin IP address yang didapatkan oleh klien yang terkoneksi ke AP ini berbeda segmen dengan modem ya, dengan koneksi internet. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin membuat access point saja ya, bukan wireless router ya, maka kita akan gunakan work mode yang kedua yaitu AP mode ini.
Nah, selanjutnya di sini kita langsung aja coba ya konfigurasi AP mode dari perangkat access point Ruiji ini. Nah, caranya gimana? Di sini kita akan coba akses lagi perangkat Ruiji-nya ya. Jadi kita reset dan di sini kita remote lagi. Dia akan ditampilkan tampilan seperti ini ya, seperti awal tadi ya. Tinggal kita konfigur. Nah, di sini dia akan mendapatkan IP dari internet ya by default ada DHCP. Nah, untuk konfigurasi AP mode ya, itu kita bisa geser di pilihan repeater ini. Nah, di sini untuk AP mode itu kita bisa pilih wire repeater. Jadi ada dua opsi, ada wire repeater sama wireless repeater ya. Kalau untuk AP mode itu yang kita pilih adalah yang wire repeater ya, jadi jangan sampai keliru ya. Oke, kita pilih wire repeater, kemudian tinggal kita cek ya. Di sini ada tombol cek, kita langsung klik cek di sini. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi SSID dari access point-nya ya. Misalnya di sini kita isi aja Ruiji connection. Passwordnya bisa kita isi. Kemudian klik tombol save. Nah, di sini seperti awal tadi ya, kita diharuskan memasukkan manajemen password. Nah, sama ya, kita di sini ada tampilan pop-up. Jadi kita langsung aja isi untuk manajemen passwordnya di tampilan pop-up ini ya. Ya, jadi kalau kita mau nge-remote lagi ya, nanti kita harus memasukkan password yang sudah kita setting di sini ya. Jadi jangan sampai lupa ya untuk password yang kita setting di sini. Nah, di sini masih proses ya untuk applying configuration. Oke, ketika konfigurasinya sudah berhasil di-apply oleh sistem, maka nanti secara otomatis di timeline laptop kita akan diarahkan ke tampilan login e-web dari perangkat Ruiji-nya ini. Ya, seperti tadi ya, kita di sini diharuskan untuk memasukkan password ya untuk loginnya. Nah, dengan munculnya tampilan ini, maka untuk konfigurasi AP mode itu sudah berhasil kita buat ya. Ya, kalau kita cek, kita tes ya, maka kita bisa cek untuk koneksi ini ya, koneksi dari wirelessnya apakah SSID-nya sudah muncul atau belum. Nah, di sini ya tampil ya untuk SSID yang sudah kita setting, yaitu Ruiji connection tadi. Ya, kita bisa connect ke SSID ini. Kita masukkan password yang sudah kita isi tadi. Dan berhasil terkoneksi. Ya. Kemudian di sini juga bisa kita remote ya. Kita masukkan password yang sudah kita isi tadi ya untuk password manajemen tadi ya. Oke, nah seperti tadi juga kita bisa monitoring ya untuk koneksi dari access point Ruiji ini ya. Oke. Nah, ini tadi ya bagaimana cara konfigurasi Ruiji dengan AP mode ya. Jadi kalau yang sebelumnya ada router mode, nah sekarang yang kita lakukan ini tadi adalah konfigurasi Ruiji menjadi AP mode. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk mode yang ketiga, yaitu mode repeater. Nah, seperti apa cara konfigurasi mode repeater dari access point Ruiji ini? Ya, langsung aja kita coba di sini. Nah, untuk setting wireless repeater dari access point Ruiji ini ya, kita langsung mulai aja dari awal ya. Kita remote lagi routernya. Dengan kondisi setting default ya, jadi ada setting default di routernya ya, kita akses menggunakan IP defaultnya. Nah, akan ditampilkan tampilan seperti ini ya, tinggal klik configure.
Oke, dia ngecek ke internet ya. Nah, sudah berhasil mendapatkan IP DHCP dari internetnya. Nah, sekarang karena kondisi kita kebutuhannya adalah untuk wireless repeater ya, maka kita pilih opsi repeater di sini ya, di pojok kanan ini. Kemudian kalau tadi sebagai AP mode kita pilih wire repeater. Nah, untuk wireless repeater ya yang jelas kita pilih opsi yang kedua ini. Ya, kita klik wireless repeater. Nah, di sini ada keterangannya ya, untuk setting wireless repeater kita direkomendasikan untuk mencabut ya, unplug dari kabel koneksi dari internetnya ya. Kenapa? Di sini ada keterangannya supaya untuk menghindari looping ya. Jadi ya sesuai dengan petunjuk di sini ya, kita cabut dulu untuk koneksi internetnya ya. Kita cabut dulu. Ya, kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini di bawah ada parameter wireless repeater ya. Di sini kita bisa setting atau kita gunakan untuk konfigurasi repeater ya. Yang pertama ada parameter primary router SSID. Nah, di sini kita bisa pilih SSID yang akan kita repeat ya. Kita bisa klik select. Dan di sini by default sistem akan melakukan scanning di frekuensi 5 GHz. Nah, di sini akan ditampilkan SSID yang menggunakan frekuensi 5 GHz. Ya. Atau kalau kita kebutuhannya untuk repeater wireless di frekuensi 2,4 ya, kita pilih di sini opsi 2,4 GHz. Kemudian otomatis sistem akan scanning ulang di frekuensi 2, GHz. Nah, di sini ada SSID, beberapa SSID yang tampil ya. Ini merupakan SSID yang beroperasi di frekuensi 2,4 GHz. Nah, sebagai contoh kita akan coba melakukan repeater SSID yang ini ya. Coba repeater yang ini. Kita pilih. Oke. Kemudian di sini karena SSID coba repeater ini dia nggak menggunakan password ya, otomatis langsung saja di sini ya. Kita akan langsung pilih parameter local router WiFi. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada save as primary router WiFi dan new WiFi. Ya, kalau misalnya kita pengen melakukan repeater wireless dengan SSID yang sama, ya kita pilih aja save as primary router WiFi. Tapi kalau mungkin kita buat SSID baru, ya kita pilih new WiFi di sini. Nah, sebagai contoh kita pilih new WiFi ya. Kita pilih di sini, kita buat SSID baru untuk repeaternya. Contoh, coba repeater baru. Ini contoh SSID-nya seperti ini. Mau dikasih password atau tidak ya? Kalau misal diisi ya kita isi di sini. Kemudian klik save. Selanjutnya juga sama seperti tadi ya, kita dihadapkan untuk mengisi atau setting password manajemennya. Kemudian klik save. Nah, di sini sistem akan melakukan proses untuk penyesuaian ya, penyesuaian dari konfigurasi yang sudah kita tambahkan di sini ya. Nah, seperti untuk obtaining IP address ya dari router primary ya, SSID primary. Kemudian dan di sini ada proses checking network environment. Ya, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ketika prosesnya sudah selesai, ya ini nanti sistem secara otomatis akan melakukan redirect ke halaman login dari eWeb dari Wi-Nya ini. Nah, di sini tandanya untuk setting wireless repeaternya itu sudah berhasil, dan kita coba cek ya, apakah access point-nya ini ya, ini sudah memancarkan atau melakukan repeater SSID yang tadi ya. Kita cek di sini. Nah, di sini ada coba repeater sama coba repeater baru. Nah, coba repeater ini primary SSID, kalau yang coba repeater baru ini SSID yang kita buat tadi ya. Nah, kalau ini tinggal kita connect ya.
ke sini. Kita masukkan passwordnya. Nah, dan hasilnya ya kita berhasil connect ke SSID repeater di sini ya. Oke guys, demikian tadi ya cara bagaimana kita konfigurasi dasar dari access point Ruiji ya. Contohnya di sini kita gunakan Ruiji Reye seri RG EW1200G. Nah, untuk konfigurasi ini ya kita bisa juga gunakan di seri yang lain ya, seri access point Ruiji yang lain. Ya, contohnya seperti seri RG RAP ya, RAP series. Nah, untuk konfigurasi dasarnya sendiri ya, untuk remote-nya itu kita gunakan web browser karena untuk sistemnya Ruiji sendiri itu menggunakan web base ya. Dia ada aplikasi e-webnya. Kemudian juga untuk konfigurasi dasar itu ada 3 mode atau 3 work mode. Yang pertama ada router mode, kemudian yang kedua ada AP mode, dan yang ketiga ada repeater mode. Nah, seperti biasa sebelum kita mengakhiri video ini ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan istilah wire repeater yang ada di Ruiji. Dan kemudian yang pertanyaan kedua, apa perbedaan antara wire repeater sama wireless repeater yang ada di Ruiji? Nah, untuk jawaban bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, demikian tadi video mengenai konfigurasi dasar di access point Ruiji. Apabila ada pertanyaan mengenai video ini, bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru kami. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.